sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi hari ini saya ada tugas wawancara mengenai kerukunan umat beragama. Jadi nanti saya akan bertanya pada Bapak dan Bapak boleh menjawab. Oke. Dan yang pertama Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia sejauh ini cukup baik ya. Di Indonesia tersendiri terdiri dari 5 yang diakui negara, bahkan ada 6, dan kita lihat sejauh ini masih cukup baik dengan keberagaman seperti itu dibandingkan dengan negara-negara lain di Indonesia, termasuk negara yang sangat-sangat menghargai keberagaman, baik itu suku, agama, budaya, terlebih agama, cukup bagus lah. Kalau dari skala 10 sampai 100, apakah kerukunan umat beragama di Indonesia sudah tercapai dengan baik? Seperti yang saya bilang tadi, untuk di Indonesia sendiri cukup baik. Poin 80 bisa lah. Walaupun ada di beberapa daerah yang, tapi itu masih tergolong kecil lah. Hanya oknum-oknum, tapi secara keseluruhan sih sangat menghargai, sangat menghormati. Walaupun ada beberapa hal yang terjadi, kita tahu juga belakangan ini ada lumayan juga beberapa hal yang terjadi, tapi itu hanya untuk oknum aja, tidak keseluruhan. Pertanyaan yang keduanya, dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Untuk agama saya, kebetulan saya beragama Nasrani, jadi untuk keberagaman itu diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, bahkan diajarkan juga untuk saling mengasihi, bahwasanya kita semua satu ciptaan Tuhan walaupun berbeda-beda, bahkan diajarkan juga untuk mengasihi musuh bahkan. Artinya keberagaman itu sesuatu hal yang baik, hanya saja kita lebih lagi ditekankan untuk saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Coba yang terakhir ya Pak, menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Seperti saya bilang tadi ya, pada hakikatnya itu saling menghargai aja. Misalnya kayak kami nih agama Nasrani kan, kebetulan untuk Desember ini kan pada acara perayaan Natal gitu kan, ya saling ini aja, saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada Natal ya jangan ada inilah kerusuhan. Demikian juga teman-teman yang lain yang beragama yang lain, misalnya Idul Fitri atau agama yang lain, pada intinya sih harus saling menghargai aja, menghormati kebudayaan mereka tanpa harus memandang agama sendiri yang paling benar, enggak. Intinya saling menghargai bahwa semuanya agama itu baik, pada dasarnya agama itu baik. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pak sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini saya ada tugas video wawancara tentang kerukunan umat beragama. Jadi nanti saya akan bertanya, nanti Bapak boleh menjawab. Sebelumnya saya bersama Bapak siapa? Faisal. Oke Pak, langsung ke pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya pribadi sungguh bagus, ya kan, hormat menghormati, sayang menyayangi, saling butuh membutuhkan itu beragama ini kan. Terus Pak, yang kedua, dalam ajaran agama Bapak, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya, dalam ajaran agama seperti kita Islam, agama lain pun harus kita hormati. Itu menurut kepercayaan masing-masing. Saling jaga menjaga, saling hormat menghormati. Kalau dari skala 10 sampai 100 Pak, apakah kerukunan antar agama di Indonesia ini sudah tercapai dengan baik Pak? Termasuk menurut saya sudah bagus. Karena di sini tidak ada istilah ras ataupun agama, semua bagus. Nilainya dari 10 sampai 100 Pak? Ya, bagus. Terus yang terakhir nih Pak, bagaimana menurut Bapak seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Kalau menurut saya ya, untuk menjaga kerukunan ini ya
pemerintah pun harus ikut campur ya kan, saling membimbing lah, terutama ulama-ulama ataupun pendiri agama lain kan harus dirangkul ya kan. Ya. Nah, itulah yang terjadi biar bisa rukun dan damai semua kita Indonesia ini. Mudah-mudahan semakin makmur. Oke Pak, segitu saja Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Nah, sama-sama. Sebelumnya Pak udah meluangkan waktunya untuk hari ini. Jadi saya hari ini ada tugas mata kuliah agama, mewawancarai tentang kerukunan umat beragama. Nanti saya ada bertanya seputar pertanyaan tentang kerukunan umat beragama. Nanti Bapak boleh menjawab sebagian. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Kalau menurut saya kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini termasuk baik gitu. Karena gimana ya, toleransi antar umat beragama di Indonesia ini bagus lah. Tidak sering terjadi perpecahan apa gitu. Kalau dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar umat beragama ini sudah tercapai baik apa belum Pak? Kalau dari skala 10 sampai 100. Kalau sudah 10 100 sudah baik lah. Tadi nilainya adalah dari 10 sampai 100. Yang mendekati 100 gitu lah. Mendekati 100. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Artinya kan di Indonesia ini banyak suku, agama, ras dan budaya. Nah, bagaimana menciptakan suasana yang harmonis itu? Ya kalau untuk menciptakan harmonis itu ya masing-masing menjaga lah. Kalau yang beragama Islam beribadah ya yang tidak mengganggu. Kalau yang Kristen beribadah ya begitu juga, yang lain jangan mengganggu. Jadi diberi kebebasan masing-masing, ya kan? Iya, benar. Terus pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Pemerintah ya itu saja lah. Mana ya, kalau pemerintah kayaknya sih udah bagus juga, udah turun juga ke lapangan kan. Untuk lebih baiknya lagi ya lebih turun lagi lah ke bawah, memperhatikan. Ya kan, terkadang belakangan ini kan banyak kayak umat-umat yang lain selain Islam kan, ada umat Kristen yang sulit beribadah. Nah itu Ada yang umat Kristen yang agak sulit beribadah karena banyak kan yang warganya yang dia kayak warganya di satu daerah itu Minoritas. mayoritas, iya gitu, dia sulit beribadah. Bagaimana? Ya itu ya pemerintah lah, gimana ya melakukan pendekatan kepada masyarakat lah yang mayoritas supaya yang minoritas ini beribadah itu aman. Dan terakhir ya Pak, bagaimana khususnya dalam agama Bapak menciptakan kerukunan antar umat beragama yang diajarkan? Dalam agama kami kan agama Islam. Kalau urusan agama masing-masing, kalau dia beribadah ya jangan diganggu, itu kan urusan agama dia. Begitu juga sebaliknya kita Islam, kalau beribadah ya jangan diganggu, ya saling menjaga lah gitu. Iya, Ya kan? itu saja mungkin Pak yang Ya. terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya Bang udah menyempatkan waktunya. Jadi hari ini saya akan ada 2 tugas wawancara ya tentang kerukunan umat beragama. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bang, nama Bang siapa? Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Subir. Ya. Jadi Bang, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang nanti Abang boleh jawab. Oke Bang, pertanyaan pertama ya Bang, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Kehidupan harmonis antar beragama. Untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis itu, yang heterogen ya di masyarakat, itu sebenarnya sih diperlukan sikap saling menghormati, saling menghargai juga, dan komunikasi yang baik mungkin. Karena antar beragama ini kan juga kita harus saling toleransi, itu kan juga tadi yang seperti jawaban saya tadi yang pertama, karena harus menghargai perbedaan lah dan keyakinan kita masing-masing. Jadi kan nggak ada saling inilah gitu kalau dibilang. Oke, Bang. Pertanyaan yang berikutnya ya Bang, bagaimana menurut pendapat Abang sebagai peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan agama bagi seluruh warga negara Bang? Kalau dari segi pemerintah itu wajib mendorong lah untuk dialog antar umat beragama juga kan, memberikan edukasi lah tentang toleransi tadi, saling menghargai tadi, dan
nggak ada inilah kericuan antar agama, dan mungkin memberikan kebijakan lah dan keadilan gitu, jadi saling nggak ada yang di sudut-sudutkan gitu, jadi semuanya saling sama rata lah. Bang, yang terakhir ya bang, kalau dari skala 10 sampai 100 lah bang, tentang kerukunan umat beragama, berapa bang nilainya bang untuk di Indonesia bang sendiri? Kalau skala saya berkisaran mungkin di 75 sampai 80 lah, karena kerukunan yang cukup baik itu perlu ditingkatkan juga lah, makanya mungkin skalanya di situ lah 75 sampai 80. Baik bang, itu aja bang, terima kasih ya bang. Oke bang, sama-sama. Oke, sebelumnya makasih ya bang udah meluangkan waktunya. Jadi hari ini saya ada tugas wawancara untuk kerukunan umat beragama dalam mata kuliah agama ya bang. Jadi boleh perkenalkan diri dulu bang sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya Albert, umur 20 tahun, tinggal di Helpet. Ya, Terima kasih. terima kasih bang. Jadi nanti saya akan ada ngasih beberapa pertanyaan. Nanti abang boleh jawab pertanyaan yang saya berikan. Langsung ke pertanyaan pertama ya bang. Jadi Oke, pertanyaan boleh. pertamanya, dalam ajaran agama abang, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan bang? Oke, kalau menurut saya sih ya, agama Kristen itu, kerukunan umat beragama itu diajarkan itu, kalau kita itu harus saling mengasihi umat beragama gitu lah, nggak harus semuanya lah gitu. Jadi ya mau apapun agamanya, dari mana dia berasal, kan sama-sama ciptaan manusia itu Tuhan gitu. Jadi kita harus saling mengasihi. Kayak gitu sih kira-kira kalau menurut aku ya. Oke bang. Yang ketiga ya bang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Artinya bang, masyarakat heterogen itu di Indonesia sendiri kan punya banyak tuh suku, agama, ras, dan budaya. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana kehidupan yang harmonis itu bang? Oh, oke. Kalau menurut saya sih ya, gimana caranya menciptakan suasana kehidupan yang aman gitu loh, harmonis. Saling menghargai lah pastinya. Eh, saling menghormati ya, antar umat beragama, nggak mengusik, nggak mengganggu. Mereka ibadah, ya udah gitu. Kita hormati mereka ibadah. Jadi dengan dilakukannya itu masyarakat kehidupan bermasyarakat itu aman lah gitu, nggak ada gesekan-gesekan yang nggak perlu gitu. Itu sih kira-kira menurut saya sih. Hmm. Terus bang, pertanyaan berikutnya, menurut pendapat abang lah, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini bang? Oke, kalau menurut saya sih ya sama kayak jawaban sebelumnya sebenarnya ada jauh beda lah. Pastinya itu saling menghormati lah. Jadi kita mau dari mana agama mana dia, kita harus tetap inilah menghormati lah. Karena dengan menghormati mereka itu kita udah secara nggak langsung tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya gitu aja sih kira-kira nggak usah lebih banyak karena udah normal udah udah umum lah gitu. Baik. Bang, yang terakhir ya bang, kalau dari skala 10 sampai 100 bang, apakah kerukunan antaragama di Indonesia sudah terjalin dengan baik bang? 100 lah pasti. 100 ya? Masyarakat Indonesia kan baik-baik, mana ada yang gitu-gitu ya. Itu bukan masyarakat Indonesia itu. Baik bang, gitu aja bang. Terima kasih ya bang ya. Yuk, sama-sama. Ya bang, terima kasih bang.